Lupa Ibu tadi nge-report ya, merecord ya sebagai laporan. Oke ya. Oke. Algoritma berdasarkan ini adalah algoritma runut balik yang merupakan metode pencarian dengan ruang solusi secara sistematis ya. Tadi contohnya ada yang disebutkan traveling salesman problem ya, mencari jarak terpendek, and queen problem ya. Permainan yang seperti papan catur ada kotak-kotak kemudian memposisikan si queen ini yang seperti bulat aja ya, disebut aja queen tapi permainannya hanya kotak gitu ya, bulat ya. Kemudian knapsack. Knapsack itu ada sebuah tas bagaimana membawa apa itu bawaan dalam oke lah ya. Oke, maaf ya. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada namanya algoritma runut balik dengan metode pencarian di dalam ruang solusi. Jadi di sini ada nanti disebut dengan ruang solusi secara sistematis ya. Ruang solusi itu nanti dibuatkan setelah dibuatkan nanti tree-nya ya berbentuk tree kemudian dibuatkan dalam bentuk metrik ya. Metriknya itu seperti tabel aja ya. Di sini dibangun secara diverse search ya di VS dan juga dengan breadth first search ya di kedalaman. Kalau breadth first search itu yang mana yang pertama ditemu udah solusi kan gitu. Algoritma BB Branch and Bone ini merupakan pencarian dengan memilih simpel hidup. Jadi kalau misalnya simpul hidup artinya dia masih tetap ada turunannya ya. Kalau misalnya udah selesai, ujung simpul itu namanya simpul N ya, dead ya, dengan memperhatikan nilai ongkos atau kosnya. Setiap simpul hidup ini diasosiasikan dengan biasanya bobot ataupun W ongkos kos ya, dengan batas dibuat di situ berapa batasnya bondnya. Nilai batas untuk setiap simpul ini berupa taksiran atau perkiraan. Contoh dibuat 10, 15 itu sebagai pemisalan ya. Prinsip dari algoritma Branch and Bound ini pertama mengimplementasikannya masukkan simpul akar ke antrian key ya. Kemudian lakukan simpul solusi goal node dengan ditemukan. Selesai dulu. Kedua, jika key kosong tidak ada solusi, ya dicari tidak ada selesai ya. Jika key tidak kosong, pilih antrian key yang mempunyai paling kecil. Dicari lagi mana yang paling kecil dari yang sudah dicari ya. Terdapat beberapa simpul I dengan satu yang sembarang. Jika simpul I adalah solusi, solusi sudah ditemukan, stop. Jika simpul I bukan simpul solusi, bangkitkan semua anak-anaknya dengan kembali ke langkah 2. Kelima, untuk setiap J dari simpul, hitung Z dan masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam antrian key. Kembali ke langkah 2. Inilah ya, berikutnya dengan contoh knapsack problem solve ya. Di sini apa ini? Oke, baterai saya low. Oke, tidak masalah ya. Di sini dengan knapsack problem solve ya, menentukan simpul mana yang kelak akan dibangkitkan, yaitu simpul dengan kos tertinggi dalam penelusuran pohon
untuk mencapai solusi dari permasalahan. Dalam permasalahan ini ada simpul-simpul yang membawa pada keuntungan. Yang mana menjadi keuntungan, yang mana kira-kira costing itu kan merugikan. Nah, ini diperhatikan ya dengan simpul yang urutan pembangkitannya. Di sini rumusnya I, ini ya I sama dengan I tambah ini satu ya I-nya. Cos untuk simpul I, yang ini ya rumusnya. Kemudian cos untuk sampai ke simpul I berikutnya dengan keuntungan simpul akar ke simpul I. Cos dari simpul I sampai ke simpul tujuan dalam hal ini dapat diperbolehkan dengan menggunakan, kita lihat ya. Oke. Berikut Ibu tampilkan beberapa contoh dari si branch and bond ini ya. Ini dengan BNT biasanya disebut BNP. Ini contoh BFS ya dengan low less cost search ya. Kita perhatikan. Ini fungsi pembatasnya. Nah, ini dia yang kalau tadi knapsack tadi ada sebuah tas semacam tas berapa bawaan yang bisa dibawa ya. Berikutnya dengan permainan queen ya. Queen-nya yang 4 ya. Queen 4 ratu ya. The and queen's problem. Bagaimana menempatkan N buah ratu Ki pada peta-peta papan sedemikian sehingga tidak ada ratu yang sebaris ataupun sebaris horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, ini contoh-contoh dari persoalan for Queenie tadi ya, yang ini untuk backtracking, ini untuk Vivo branch and bone ya, first in, first out. Ini contoh untuk branch and bone dengan least cost search ya. Kita perhatikan ya. Cost dari simpul hidup. Nah, di sini masukkan yang tadi ya, strateginya masukkan jika simpul akar. Ini bisa terlihat kalau dibuatkan dalam bentuk implementasi ya, ini untuk contoh permainan yang puzzle-nya yang 15 ya. Perhatikan di sini metriknya 3, 4 kali 4 ya. Tapi di sini puzzle-nya itu ada nomornya ada 15 ya. Oke, time-nya udah mau out ya. Kemudian ini susunan awal setelah lakukan permainan. Ada yang suka puzzle? Nah, ini susunan akhirnya. State berdasarkan ubin kosong. Yang ini blank ya. Ini disusun, dilakukan pencarian tadi. Ini susunan akhirnya dengan beberapa strategi tadi ya dengan aksinya up, down, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini setelah dilakukan pencariannya, inilah susunannya ya. Jadi yang tadinya acak ya dengan si branch and bone ini ya bercabang, kemudian ada batas-batasnya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Cuman kita tidak dilihatkan seberapa pencarian tadi ya BPS-nya ya atau deep-nya seberapa tidak dibuatkan ya. Nah, ini dia untuk ini kan rekursif ya. Rekursif itu adalah mencari bilangan sendiri caranya ini ya rumusnya 16 kali 16 ya. Jadi inilah cara atau berapa kali pencarian. Nah, ini hasilnya ya. Ini dia. Tadi kan 4 kali 4 itu kan baris 4 kali 4 16 ya. 16 rekursif. Jadi tahu ya 16 rekursif tanda seru ya. Jadi sekitar 20,9 kali 10 pangkat 12 lah susunan ubin yang dapat dilakukan yang berbeda dengan hasil akhir tadi ya dengan cara tadi. Status tujuannya dapat dicapai. Nah, ini segini apanya ya dengan melihat 164 kali 4 ya metriknya ya. Ini dia kalau dibuatkan dalam bentuk tabel rumusnya yang ini ya untuk reach able goal ya. Oke, kita minggu depan masih membahas ini, tapi Ibu kira minggu depan kita mungkin sudah libur ya, tapi Ibu tidak tahu. Kita tunggu nanti. Ya, oke.
Bila ada pertanyaan, silakan. Ibu mau mengakhiri pertemuan hari ini. Kita kembali ke gizi. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada? Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oke. Sekian pertemuan kita. Masih ada waktu, silakan kembali ke gizi semuanya jika tidak ada pertanyaan. Kalaupun minggu depan libur atau tidak, kalau libur tidak libur silakan join tetap ya. Kalau libur ya tugasnya silakan dikerjakan. Bertemu di pertemuan 14 ya. 13 itu mungkin kuis, 14 kuesioner, 14 itu kuesioner dari Kaprodi, 14 itu kita melakukan kuis sebelum UAS ya. Bila tidak ada pertanyaan, Ibu tutup hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu.